mana negara ini dipimpin oleh orang yang mengkhianati konstitusi, merusak konstitusi. Memang tidak melanggar konstitusi Gibran itu, karena konstitusinya yang diubah, undang-undangnya yang diubah oleh keluarga itu supaya tidak melanggar undang-undang. Kan jahat itu. Undang-undang itu kan aturan main, supaya tidak melanggar aturan main, diubah sama bapaknya itu, si Jokowi itu. Kan kacau nih keluarga ini. Kalau kalian merasa Indonesia ini gak kacau, sudah keterlaluan nurani kalian. Tidak ada rasa sayang kalian kepada republik ini. Cuma untuk menjilat satu keluarga itu. Gak ada rasa sayang kalian pada republik ini. Sama aja kalian mengkhianati para pahlawan yang sudah tewas untuk republik ini. Parah kali kalian. Cuma dibilang mata ngantuk, sudah diprotes. Si Tompi itu, jengkel kita. Pada saat konstitusi diubah-ubah oleh pamannya si Gibran, iparnya si Jokowi, diam kau. Sok-sokan moralitas kau. Di mana rasa kebangsaanmu? Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu diubah juga. Demi si Gibran, surat keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan juga untuk Gibran. Padahal dia nggak pernah lulus SMA, nggak ada ijazahnya. Kemana moralitasmu? Parah kau. Sesama orang Sumatera, saya kecewa. Di mana kebangsaanmu? Ribuan, mungkin ratusan ribu orang Aceh tewas bertempur demi republik ini. Pada saat cuma dibilang mata ngantuk, moralitasmu langsung tergugah. Pada saat Kemendikbud memberikan surat keterangan abal-abal itu, diam kau. Moralitasmu sendiri double standar, jiwamu sendiri yang sakit. Ya nanti saya kirim untuk Tompi, mana alamatnya ini untuk Tompi itu, Dokter Tompi. Ya ini dulu dibaca, biar kita lihat dulu moralitasnya. Jangan mentang-mentang kau penjilat ya, pendukung si Gibran semua kau apakan. Ini nanti saya kasih di mana, kasih kalian alamatnya biar saya kirim satu buah. Akan di depan semua hadirin, keahlian kami bertiga ini sangat bermanfaat bagi kepolisian. Kami dengan semangat siap sedia untuk membantu kepolisian. Hal itu saya ulang lagi. Hal itu saya ulang lagi pada gelar perkara kemarin. Sesungguhnya kepolisian itu memiliki partner yang sangat sangat berguna untuk kepolisian, yaitu kami bertiga ini. Kami bertiga ini, keahlian kami, kemampuan kami itu sangat penting, sangat berguna untuk kepolisian, saya bilang. Seperti itu saya dudukkan. Nah, udah ya. Jadi dalam konteks itu tidak terjadi diskusi sebagaimana yang kami harapkan. Kan harapannya sebenarnya kami dengan keahlian kami bisa sampaikan, paparkan apa-apa segala scientific investigation yang kami lakukan didukung oleh ahli yang kami hadirkan. Saya mau sampaikan ke publik nih ya, supaya publik paham dan clear. Pakar atau ahli itu adalah orang yang memiliki wawasan, pengetahuan, ya, profesionalisme yang didasarkan pada pendidikan formal terkait dengan kepakarannya. Betul. Jadi harus ada tuh yang namanya persyaratan pendukung. Betul. Ya, bahwa dia memang ahli. Jadi S1, S2, S3 dia memang ngambil jurusan itu. Nah, nggak boleh juga seorang ahli yang dia bilang ahli cuma ngaku-ngaku doang bahwa dia ahli. Nggak boleh juga. Dasar hukumnya apa? Pertimbangannya apa dia menyebut dirinya ahli? Uang sekolahnya nggak di situ, pengetahuannya nggak di situ, ya kan? Nah, yang kedua, kalau seorang ahli atau orang melakukan penelitian, kalau objek yang diteliti palsu, objek yang diteliti tidak otentik, berarti kan hasilnya palsu dan tidak otentik. Nah, ini pendapat saya loh. Ya, objeknya palsu, objeknya tidak otentik, maka hasil penelitiannya pun palsu dan tidak otentik. Walaupun dia sudah mengumpulkan teori canggih-canggih segala macam, tetap itu yang objeknya palsu pasti hasilnya palsu juga. Okay. Yang tidak otentik hasilnya juga pasti tidak otentik. Itu argumen yang clear loh ya. Sederhana ya kayak sederhana. Nah, yang kedua, kalau penelitian yang disampaikan berdasarkan studi supranatural. Nah, mohon maaf loh ya. Kan yang namanya supranatural itu hal-hal yang berbau gaib. Ada bisikan alam gaib gitu. Nah, berbau gaib, ya, unpredictable, nggak bisa ditangkap oleh nalar manusia, kan supranatural. Nggak bisa ditangkap oleh manusia. Metafisika. Akal sehat. Nah, mana mungkin yang namanya ijazah, misalnya diteliti dengan metode supranatural, ya nggak bisa dong. Itu kalau menurut saya loh ya. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga bahwa kalau peneliti itu basisnya tidak didasarkan seperti yang saya bilang di atas di poin 1, bahwa dia punya keahlian di bidangnya, maka dia menurut saya bukan peneliti, bukan pakar, dan nggak boleh juga ngaku-ngaku pakar kalau menurut saya. Itu yang harusnya digarisbawahi, ya kan?
Nah, saya pernah bicara di satu media, saya bilang begini Bang. Sebetulnya orang-orang yang memaksakan kehendak bahwa hanya dialah yang benar, institusi semua salah, bahkan ada pakar-pakar di bidangnya juga sudah menyatakan bahwa itu salah, tapi tetap mengatakan bahwa dia yang benar, ya, bahwa dia nggak percaya negara. Nah, kepala negara adalah Prabowo Gibran loh, ya. Kalau dia nggak percaya institusi hukum, nggak percaya institusi negara, berarti dia nggak percaya negara. Nah, kalau dia nggak percaya negara, ngapain juga ada di Indonesia? Menurut saya loh, kalau ada orang-orang yang seperti ini ya, oknum-oknum seperti ini. Ada Kak Irma? Iya, kalau dia nggak percaya negara, kan institusi hukum itu adalah negara, bagian dari negara. Nah, kalau dia nggak percaya dengan negara, gimana ceritanya? Harus percaya dengan negara mana? Ini contoh, masih terkait kasus Roy Suryo ini. Karena mereka meragukan hasil lab for Bareskrim, ya kan, yang sudah mengatakan bahwa ini yang diperiksa atau ijazah asli Pak Jokowi itu memang asli dan otentik. Tapi mereka nggak percaya, minta agar ini kalau perlu diperiksa di laboratorium negara lain. Kan lebih aneh lagi yang kayak begitu, ya kan? Iya, artinya kan kedaulatan negara ini dikangkangi dong. Pertanyaan saya, kenapa ya kan? negara diam? Itu yang jadi pertanyaan saya juga. Karena ini kan presiden buruk loh ya. Ini presiden buruk. Kalau orang-orang seperti ini bisa menyatakan tidak percaya kepada negara, kepada institusi negara, ini presiden buruk ya kepada masyarakat lainnya yang nanti juga tidak akan mempercayai negara dan institusi negara. Ini presiden buruk. Oh, didiemin kok. Ini kan didiemin nih. Artinya kalau didiemin terjadi disobedient atau pembangkangan rakyat kepada ini akan jadi masalah menurut negara saya. Ya. Itu kan bahaya ya Kak Irma. Bahaya. Jadi sebetulnya orang-orang seperti ini sudah benar KUHAP itu tadi ya membatasi itu. Nah Kak Irma, mereka juga sering mengatakan bahwa ini kan bentuk kebebasan berpendapat, bahwa menurut pendapat saya ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu kan pendapat saya. Kenapa kami kemudian dikriminalisasi? Mereka sepertinya tidak bisa membedakan mana yang memfitnah, mana yang kebebasan berpendapat. Apa seperti itu Kak Irma? Gini Bang, di satu sisi mereka berharap Pak Jokowi ditangkap, diadili, karena dituduh ijazahnya palsu. Membohongi masyarakat gitu ya. Tapi ketika Pak Jokowi melaporkan mereka ya terkait dengan fitnah yang mereka lakukan, mereka bilang Pak Jokowi jahat. Jahat. Ya. Kok mereka dilaporin gitu? Iya. Loh, mereka melaporkan Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi melaporkan mereka, kenapa mereka bilang Pak Jokowi jahat? Justru ketika saat waktu pertama mereka bilang, kalau memang nggak benar laporkan, kan begitu. Itu jejak digitalnya masih ada, saya dengar itu. Ya, kalau mereka minta dilaporkan, ya sekarang Pak Jokowi melaporkan. Ya tinggal lihatlah nanti hasil pengadilannya seperti apa. Saya juga nggak mau berandai-andai. Tapi setidaknya dari berita di medsos yang saya tahu gitu ya. Contohnya pengacara Pak Egy Sujana yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri, yang kemudian berbalik gitu mengatakan bahwa itu asli, itu dia menemukan semua syarat-syarat yang dipersyaratkan itu ada. Dibilang masuk angin. Nah, kan akhirnya semua pada bingung dong. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Ruang Narasi. Apa yang dikatakan oleh Ibu Irma ini sangat luar biasa ya. Kita tercerahkan semua, di mana ada saat ini yang memang mengaku ahli padahal keilmuannya tidak linier atau tidak ada keilmuan yang mengarah kepada ahli tersebut. Contohnya seperti yang mungkin nih yang dimaksud oleh Ibu Irma ini adalah Dr. Tifa dengan Roy Suryo. Kenapa demikian? Dr. Tifa ini adalah seorang dokter. Kenapa dia harus memfitnah, menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu? Padahal keilmuannya dia S1, S2-nya tentang kedokteran. Ya, entah dokternya dokter kulitkah atau dokter apa, kita sama-sama tidak tahu. Kemudian Roy Suryo dari S1 sampai S2-nya, dia keilmuannya bukan di bidang telematika. Kenapa kok disebut pakar telematika gitu? Dan ahli telematika, katanya Roy Suryo. Nggak tahu apa benar Roy Suryo ini adalah
ahli di bidang itu. Cuma sejauh ini kebanyakan saya membaca tidak ada yang memang secara diakui secara legalitas bahwa Roy Suryo ini adalah seorang ahli telematika. Saya masih belum membaca, belum pernah membaca, dan saya cari, saya belum menemukan ya. Dan terkait kasus ijazah Jokowi ini, ijazah dari Pak Jokowi ini, sampai sekarang kan masih menimbulkan bola-bola liar, sampai banyak sekali senggol sana, senggol sini, ya kan. Dr. Tifa ini juga tadi mengatakan bahwa ketiga orang ini, Roy Suryo, Rismond, dan si Roy Suryo ini adalah ahli yang memang sangat luar biasa dan dibutuhkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan si Rismond mengatakan juga bahwa dirinya adalah sebagai ahli dan pernah mengawal kasus, salah satunya kasus kopi sianida beberapa tahun yang lalu. Cuma di sini kita kan berada di negara hukum, negara yang tidak boleh di mana kita mengatakan sesuatu yang berlebihan lah, atau merugikan orang lain tanpa adanya bukti gitu. Termasuk tadi dengan omongan-omongan mereka ini, kita sebenarnya terganggu dengan pendapat, argumentasi mereka, bagaimana mereka ini mendeskripsikan atau mengecilkan orang lain, apalagi yang selalu dibawa-bawa ini adalah mantan presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia, bahkan di hadapan mereka ini seolah-olah tidak ada harganya ya. Kita tidak boleh begitu di dalam bermasyarakat dan berwarga negara Indonesia. Kita harus lebih bijak kita melihat, meskipun kita tidak senang kepada orang tersebut. Pak Jokowi selama memerintah 10 tahun, bolehlah kita mengkritik Pak Jokowi itu anti asing, PKI, dan sebagainya. Tapi kalau sudah tidak menjabat lagi, udahlah. Kan gitu. Itu namanya mengkritik. Kalau orang itu sudah tidak menjabat, ya udah stop, kita kritikan. Kita kritik Pak Prabowo sekarang. Kenapa kepada Wapres Gibran itu berani? Kenapa kepada Pak Prabowo tidak berani? Itu kan timbul pertanyaan besar ya. Saya sendiri bertanya-tanya kenapa orang-orang ini kepada Pak Prabowo kok tidak berani gitu. Kenapa kepada Wapres Gibran sangat berani dan lantang sekali menyatakan bahwa ijazahnya Gibran palsu, tidak pernah lulus S1, tidak pernah lulus SMA, dan sebagainya. Padahal mereka sendiri masih belum tahu, masih belum diperlihatkan seperti apa ijazahnya Mas Gibran, seperti apa prosesnya Mas Gibran untuk lulus di SMA ataupun S1. Dan mereka sudah sudah keluar lah bahwa ijazah Gibran palsu gitu. Dan itu tidak boleh. Itu bukan kritikan bagi saya, itu sudah menyerang personal, bukan menyerang kebijakan dari Mas Wapres itu sendiri. Dan itu yang tidak boleh. Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih. Salam waras.